Kalau kita mau dipakai sama Tuhan, kita harus berani menomorduakan kehendak kita dan menomorsatukan kehendak Tuhan. Kita harus berani menyangkal kepentingan kita agar kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, pelajaran keledai yang dipakai Tuhan Yesus. Keledai itu rela menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Matius pasal 21 ayat 7. Mereka itu murid-murid membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Yang menarik, keledai ini baru saja melahirkan anaknya. Ketika murid-murid mengambilnya, mengalasi dengan pakaian mereka, dan Yesus menungganginya, keledai itu tidak berontak, tidak marah-marah, tidak lompat-lompat, tapi mengikuti kehendak Tuhan Yesus dari awal sampai akhir. Wow, jika kita mau dipakai Tuhan, kita belajar harus bersedia menyerahkan hidup kita untuk mengikuti maunya Tuhan. Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang mulia, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, ibadah yang sejati ketika kita bisa menyerahkan hidup kita. Gimana Tuhan mau tolong? Bagaimana Tuhan mau berkati? Bagaimana Tuhan mau pakai kita kalau Tuhan tuh tidak berkenan sama kita? Bagaimana untuk kita bisa berkenan sama Tuhan? Tidak ada cara lain. Kita harus bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Apa yang dimaksud mempersembahkan hidup? Apa yang dimaksud menyerahkan hidup kepada Tuhan? Ada 3. Yang pertama, mau menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Mempersembahkan hidup atau menyerahkan hidup itu sama dengan menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani sebagai gambaran jelas kepada kita, di mana Tuhan Yesus punya kehendak pribadi. Dan ini doanya, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku, penderitaan ini pergi daripada aku. Dia tunggu jawabannya, Bapa tidak kunjung datang. Dia serahkan lagi, bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu. 3 kali Yesus berdoa. Bapa tidak berikan jawaban, tapi Yesus menyerahkan kepada kehendak Bapa. Jadi Yesus sedang memberikan penjelasan bahwa kehendak kita baik, tapi kehendak Bapa yang terbaik. Jika Yesus memaksakan kehendaknya, memang Yesus tidak jadi dibunuh atau disalibkan, tapi Yesus tidak pernah dipakai untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan kita. Jadi kalau kita mau dipakai sama Tuhan, kita harus berani menomorduakan kehendak kita dan menomorsatukan kehendak Tuhan. Kita harus berani menyangkal kepentingan kita agar kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Matius 6 ayat 3, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua itu ditambahkan kepadamu. Kata kerajaan Allah adalah sebuah komunitas di mana orang-orangnya menomorduakan kepentingannya dan menomorsatukan kepentingan Tuhan. Ketika kita menyangkal kepentingan kita dan mengutamakan kepentingan Tuhan dan hidup dalam kebenaran, maka bonus, berkat, kemuliaan akan mengikuti kita. Sebaliknya, kalau kita hidup sesuka-suka kita dan hidup dalam dosa, maka semuanya dikurangi. Kalau kita hidup dalam kebenaran, Tuhan tambahkan, tapi begitu kita hidup semau-mau kita, dikurangi. Jadi, kalau kita mempersembahkan kehendak kita, maka yang terjadi, Tuhan akan menyediakan, memberkati, dan bahkan mengutamakan kebutuhan dan keperluan kita. Amazing. Yang kedua, mempersembahkan hidup artinya menyerahkan harta kita. Matius pasal 6 ayat 21, karena di mana ada hartamu berada, di situ hatimu berada. Jika harta kita habiskan atau uang kita habiskan di barang, maka hati kita ada di barang. Namun jika kita memberi harta kita kepada Tuhan, berarti hati kita ada di Tuhan. Kenapa sih kita perlu memberi? Bukan karena Tuhan miskin, supaya menetralkan hati kita ini gak cinta harta. Karena memberi adalah suatu perbuatan kasih. Ketika kita memberi atau memberkati keluarga, berarti kita mengasihi keluarga. Ketika kita memberi kepada Tuhan, berarti kita mengasihi Tuhan. Ketika kita memberi pertolongan kepada sesama yang membutuhkan, berarti kita mengasihi sesama. Memberi satu sikap di mana supaya kita ini gak materialistis, supaya kita gak greedy, supaya kita tuh jangan jadi orang yang jahat, tapi kita tuh jadi orang yang murni hatinya, yang genuine, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang menarik, Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena akan beroleh kemurahan. Berarti ketika kita berani mempersembahkan harta kita, membuktikan bahwa kita adalah orang yang murah hati.
Dan ketika kita murah hati, maka kita beroleh kemurahan. Kenapa sampai hari ini sepertinya langit berubah di tembaga, tanah berubah di besi? Sepertinya sulit sekali kita mendapatkan kemurahan dari Tuhan dan dari sama. Karena kita ini gak pernah murah hati. Ada orang menebar harta begitu luar biasa, selalu berkelimpahan. Tapi ada orang menahan harta begitu luar biasa, selalu berkekurangan. Secara logika matematika, keluar ya berkurang, menahan ya tetap ada. Tapi di sini Alkitab berkata, waktu kau membagi, kau makin diberkati. Waktu kau sulit membagi, kau jadi akhirnya malah berkekurangan. Yang ketiga, mempersembahkan hidup itu artinya memberikan waktu kita. Siapa yang jadi prioritas hidup kita? Karena prioritas kita akan menentukan waktu kita. Jika prioritas kita adalah Tuhan, maka waktu kita lebih banyak untuk Tuhan. Jika prioritas kita di kerjaan, maka waktu kita lebih banyak untuk kerjaan. Orang yang memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya, pasti dia bisa menyerang jatuh padatnya. Sesibuk apapun, dia tetap punya waktu sama Tuhan. Dia masih punya waktu untuk merenung firman. Dia masih punya waktu untuk menyembah Tuhan, mengandalkan Tuhan, melayani Tuhan. Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sekarang pelari mana yang gak pernah lesu? Pejalan kaki mana yang gak pernah lelah? Pasti orang lelah juga. Tapi firman Tuhan membuktikan mereka yang selalu mencari Tuhan, mereka yang sibuk tapi tetap punya waktu bersama dengan Tuhan, mereka akan diberikan kekuatan yang baru. Mereka melanjutkan pekerjaannya dan aktivitasnya dengan ketajaman yang baru, dengan kreativitas, dengan pertolongan Tuhan. Saya mendapatkan begitu banyak kesaksian lewat program 60 Minute Worship setiap Rabu jam 8 malam di channel YouTube Henry Kristianus, di mana waktu orang-orang mulai menyembah Tuhan, mereka yang jauh dari Tuhan, mereka yang udah kering, mereka yang udah mau give up, beban mereka begitu berat, waktu mereka mengambil waktu 60 menit menyembah Tuhan, itu ada kelegaan, ada kekuatan, ada semangat yang baru, ada kesembuhan terjadi. Begitu banyak kesaksian-kesaksian yang telah kami terima. Jadi jangan cuma kita mendengar hari ini bahwa orang ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, bahkan disegarkan Tuhan. Tapi saya mau setiap kita juga bisa sesibuk apapun punya waktu sama Tuhan. Itu namanya mempersembahkan hidup kepada Tuhan.